Mantan karyawan jadi otak perampokan. Empat sepeda motor digondol pencuri. Kunci stang loh. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Perampokan toko sembako bersenjata api terjadi di Kabupaten Banyuasin. Selain menyekap, pelaku juga melecehkan korban dan mengambil barang berharga. 6 orang pelaku diringkus Jatan-Ras Polda Sumsel dengan barang bukti senjata api rakitan. Inilah video penggerebekan atau penangkapan salah satu pelaku yang sempat meloncat ke rawa ketika dikepung dan dikejar petugas. Polisi kemudian melakukan pengembangan identitas pelaku lainnya serta pencarian barang bukti. Jatan-Ras Polda Sumsel kemudian melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku lainnya. Polisi menemukan senjata tajam dan senjata api rakitan. Keenamnya adalah pelaku perampokan toko sembako di Jalan Pangeran Ain, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada 26 Mei 2024 sekitar pukul 12 malam. Semua pelaku berbagi tugas mempunyai peran masing-masing saat beraksi. Ali Topan sebagai otak pelaku menunggu dalam mobil, mengatur dan penunjuk jalan target rumah korban. Kelima pelaku lain beraksi menyekap korban dan mengambil barang berharga. Akibatnya korban mengalami kerugian yang ditafsir sejumlah 400 juta rupiah. Hasil pemeriksaan diketahui otak pelaku perampokan merupakan mantan karyawan korban yang mengetahui kondisi toko walau telah lama berhenti. Ali Topan, mantan karyawan sekaligus otak pelaku, menjelaskan sudah 4 tahun berhenti nekat merampok karena terdesak terjerat pinjaman online atau pinjol dan harus membayar sebulannya 8 juta rupiah. 2020, berarti kau sudah tahu tempat simpan uang punyanya itu ya, ibu pemilik. Iya, Pak. Ya. Kenapa dirampok? Tahu. Berarti kamu tahu seluk-beluk rumah itu sudah tahu. Tahu, Pak. Tahu betul ya. Dalam hal ini adalah hasil pemeriksaan juga diketahui perampokan ini disertai dengan pelecehan seksual terhadap korban, di mana salah satu pelaku muslimin nekat melakukan pencabulan menggunakan tangan di kemaluan korban. Motifnya adalah dia untuk mengambil harta benda. Kebetulan otak dari pelaku ini adalah mantan karyawan yang bekerja di sana. Nah, sehingga dia tahu situasi seluk-beluk rumah tersebut. Salah satu tadi para pelaku itu dia melakukan pelecehan ya, kepada korban dengan tindakan ya agak tidak senonoh ya kepada korban. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang memusnahkan puluhan knalpot brong yang disita dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong. Puluhan knalpot brong dari kendaraan roda 2 dan roda 4 ini dimusnahkan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Pemusnahan knalpot dengan cara dipotong dengan alat potong besi agar tidak bisa digunakan kembali. Selain dimusnahkan, kendaraan juga disita dan dikenakan sanksi tilang untuk memberikan efek jera pada pemilik kendaraan. Puluhan kendaraan tersebut disita polisi dari hasil giat razia rutin yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang. Kasat Lantas Polrestabes Palembang menghimbau agar masyarakat yang memiliki kendaraan tidak mengganti knalpot standarnya dengan knalpot brong karena razia akan terus digelar Satlantas Polrestabes Palembang dalam rangka menciptakan suasana yang nyaman dan tertib berlalu lintas. Kemarin kami Satlantas Polrestabes Palembang telah berhasil mengamankan sekitar 35 kendaraan unit mobil dan 28 unit motor. Dan saat ini untuk masyarakat yang melanggar sudah kita lakukan penilangan dan mereka disarankan untuk langsung membayar denda dan bisa setelah membayar denda mereka bisa mengganti dan membawa kendaraannya kembali ke rumah.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ratusan pil ekstasi hasil sitaan barang bukti yang didapat dari seorang kurir narkotika di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan diblender dan dimusnahkan. Pelaku pun hanya bisa pasrah menyaksikan pemusnahan tersebut. Polres Oki bersama jajaran terkait memusnahkan ratusan pil ekstasi dari hasil sitaan sebagai barang bukti dari seorang kurir narkotika yang ditangkap pada 12 Mei 2024 yang lalu. Di mana petugas kepolisian mengamankan 990.000 butir pil ekstasi dari tangan pelaku berinisial A di wilayah Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Agar barang haram tersebut tidak bisa digunakan ataupun disalahgunakan lagi, maka harus dimusnahkan. Pemusnahan itu dilakukan dengan cara diblender yang disaksikan langsung oleh pelaku. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tertunduk lesu menyaksikan pemusnahan tersebut. Dari 990 butir pil ekstasi yang didapat itu yang dimusnahkan sebanyak 890 butir saja. Sementara sisanya 100 butir akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan terhadap pelaku. Jadi untuk pemusnahannya kita pakai blender, untuk 890 ini kita blenderkan, lalu hasilnya juga kita di depan si A juga, bukan pengacaranya, terus sisanya kita buang juga untuk hasil dari pemusnahan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. 4 motor milik penghuni kos-kosan di Palembang dicuri saat berada di parkiran. Pencurian itu terekam kamera pengawas. Inilah aksi spesialis pencurian sepeda motor milik penghuni kos-kosan di Jalan Gubernur Haji Bastari di perumahan Ogan Permai Genteng, Kecamatan 15 Ulu, Palembang yang terekam kamera pengawas. Dari rekaman CCTV tersebut, pelaku yang berjumlah 2 orang ini masuk ke dalam halaman kosan dan mengambil 4 sepeda motor milik penghuni dengan cara bertahap. 4 motor yang dicuri oleh pelaku yakni 3 motor Matic dan 1 motor sport milik penghuni kosan. Sepeda motor tersebut baru diketahui korbannya pada hari saat korban hendak pergi kerja dan melihat motor miliknya tak ada lagi di parkiran. Tak hanya motor miliknya, motor temannya tersebut ikut digondol kawanan pelaku. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan korban ke kantor polisi. Itu pelaku awalnya mengambil 2 motor terlebih dahulu. Yang diambil itu Beat Street sama Scoopy. Kemudian pelaku pergi, setelah sekitar 30 menit, pelaku kembali lagi kemudian mencoba membobol beberapa motor di dalam kosan itu. Namun gagal. Dan akhirnya hanya 2 motor yang berhasil dibobol oleh pelaku. Ada orang 2. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk 2 kawanan pelaku kini masih dalam pengejaran oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Modus seorang pria berpura-pura membeli handphone dan membawa kabur di salah satu konter di Desa Prabu Mulih, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas, Sumatera Selatan. Berbekal rekaman kamera pengawas, pelaku pencurian diringkus polisi. Beginilah rekaman kamera pengawas seorang pria sedang berpura-pura akan membeli handphone di konter di Desa Prabu Mulih, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku dengan sengaja membuat sibuk penjaga konter, sembari menunggu waktu yang tepat untuk membawa kabur handphone yang pura-pura akan dibelinya tersebut. Merasa aksinya aman, pelaku lari kabur meninggalkan konter. Namun beberapa waktu kemudian, pelaku ditangkap polisi di tempatnya bekerja, usai menerima laporan dari korbannya. Setelah kita dalami, kita cari informasi, ternyata yang bersangkutan kerja di salah satu perusahaan swasta, di pabrik sawit di Kecamatan Muara Lakitan. Kini pelaku meringkuk di Mapolres Musirawas dan akibat perbuatannya, pelaku dapat diancam tindak pidana dalam pasal 363 KUHP. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Perkelahian 2 orang terjadi di Jalan 9 Pom, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang menggunakan senjata tajam. 1 orang nyaris tewas alami luka tusuk. Diduga perkelahian tersebut lantaran lahan parkir. Inilah video amatir yang sempat heboh dan viral. Perkelahian 2 orang terjadi di pinggiran mal di Jalan Pom 9, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Terlihat dalam video 1 orang terguling diduduki lawannya yang memegang pisau menjerit minta tolong. Namun tak ada warga di lokasi berani menolong karena takut. Perkelahian terhenti usai salah seorang pelaku melihat musuhnya sudah bersimbah darah dan kabur. Akibatnya salah seorang yang bertikai diketahui bernama Mael, warga Jalan Puncak Sekuning, Kelurahan Lorok Pakjo yang nyaris tewas alami luka tusukan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tapi sekarang belum ditindaklanjuti, belum operasi lagi. Sekarang di mana? Masih di ruang UGD. Ada berapa luka yuk? 4. Di bagian mana itu? Di mato, lengan sini, terus di tangan Tuiko. Yuk, tahu dah yuk, motifnya apa yuk? Kejadian ini. Itu juga tadi aku dengar soal parkir juga lah. Soal parkir. Dari kejadian ini, keluarga korban telah melaporkan ke Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Dan keluarga korban berharap polisi cepat menangkap pelaku. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. 10 rumah rusak akibat banjir bandang. Informasinya setelah pariwara berikut.
Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Sedikitnya 321 rumah di Kota Lubuk Linggau diterjang banjir bandang dan 10 rumah mengalami rusak parah dan roboh rata dengan tanah. Selain itu, banjir bandang juga menyebabkan seorang balita hilang akibat hanyut diterjang banjir. Kondisi saat ini pagi. Akibat curah hujan yang tinggi terjadi pada Minggu 2 Juni 2024 kemarin menyebabkan banjir bandang yang menerjang rumah warga di Kelurahan Wirakarya dan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Di lokasi nampak warga sedang sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur yang masuk ke dalam rumah akibat banjir bandang. Selain itu, 3 rumah warga di Kelurahan Wirakarya yang berada di pinggir sungai rusak parah dan roboh. Banjir bandang yang mendadak menyebabkan peralatan elektronik warga rusak dan dokumen-dokumen penting milik warga basah akibat terendam air. Barang berharga warga banyak yang tidak terselamatkan saat kejadian bandang karena air datang secara tiba-tiba dan langsung menerjang ke pemukiman warga. Terdata ada 321 rumah warga yang terdampak banjir bandang di 3 kecamatan di Kota Lubuk Linggau dan 10 diantara rusak ringan dan roboh akibat diterjang banjir bandang. Mak mana lah ya, aku ni tak berani ngomong terang-terangan, kan kaget. Apakah minta beronjongnya dilanjutkan? Ya itu ya nomor 1 itu kan, nomor 1 beronjong ini kan. Kalau dia lap belakang kan lah gugur temen tanah itu kan. Selain itu, akibat banjir bandang menghanyutkan seorang balita berusia 4 tahun dan hingga saat ini belum ditemukan.
Jadi kakak dia nih tidak bantu ke dia. Mungkin terlepas tangan itu tadi mungkin kan banyu kan deras. Aku ke bawah itu tidak ada lagi Pak uangnya Pak hilang. Anyu kemana tidak tahu aku Pak. Jadi kakaknya balik ngasih kakak. Tidak masih tegak Pak di batang bambu tuh. Tidak pacak balik dia. Deras banyu itu kan aku yang bantu ke dia. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Tim gabungan Satlantas Polres Ogan Komering Ulu bersama Dinas Perhubungan menemukan banyak kendaraan tak layak jalan di Batu Raja. Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu bersama Disub melakukan rem cek terhadap bus angkutan umum guna memastikan kelayakan jalan kendaraan dan menghindari potensi kecelakaan. Pemeriksaan yang berlangsung intensif dan menyeluruh mencakup berbagai aspek teknis dari bus yang beroperasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang serta memastikan bahwa bus yang digunakan memenuhi standar keselamatan. Parahnya, petugas menemukan kendaraan bus tidak layak jalan lantaran beberapa masalah, seperti kaca lampu pecah dan lampu redup, bodi bus keropos, serta SIM pengemudi mati. Ada beberapa kekurangan, yang mana tadi buku uji habis masa berlaku ya? Buku uji habis masa berlaku, dan juga ada komponen kendaraan yang tidak layak, seperti kaca pecah, dan juga kelengkapan di dalam bus, seperti apar tidak ada, P3K, dan juga SIM pengemudi habis masa berlaku. Pemeriksaan rem cek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengelola bus pariwisata akan pentingnya pemeliharaan rutin dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Belum ada tindakan tegas, polisi dan Disub hanya memberi himbauan saja. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Nah, apa sih hikmahnya kenapa makan daging onta itu membatalkan wudhu? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan nggak ada hikmahnya. Syariat itu ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui hikmahnya. Ini kan syariat nih. Kalau makan daging onta batal wudhunya, kan syariat. Nah, dalam Islam syariat itu ada yang diketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui hikmahnya. Contoh kita sholat subuh 2 rakaat, apa hikmahnya? Allah alam nggak tahu kita. Taat aja gitu. Itu kan kenapa subuh dikuatin? Gitu kan? Kenapa sholat Jumat juga dikuatin? Sholat zuhur enggak sama-sama siang. Sholat asar enggak dikuatin soal ininya. Kenapa harus ngucapin takbir Allahu Akbar? Ngapa enggak la ilaha illallah aja? Zikir paling agung itu kan paling mulia la ilaha illallah. Itu enggak tahu kita hikmahnya. Enggak tahu hikmahnya. Nah, ada syariat yang dikasih tahu hikmahnya. Contoh, kenapa kita ini dilarang minum minuman keras, terutama ketika mau sholat, karena merusak pikiran. Gimana dia mau membaca Al-Fatihah, mentadaburinya? Nggak bisa.
Salah satunya dilarang ataupun di luar sholat karena merusak akal. Gara-gara minuman keras banyak maksiat yang dia lakukan, bunuhlah dan yang lainnya itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, untuk makan daging onta, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak ada hikmahnya, sudah kita taat aja. Kalau makan daging onta berarti membatalkan wudhu. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua yang mengatakan ada hikmahnya, diteliti ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Yang pertama, kata ulama, annal ibila fiha tabi'atun syaitaniyatun faman akala minha awrasahu zalika quwwata syaitaniyah fasyuri al wudu li idhabi hadhil quwwah. Yang pertama, onta itu berasal dari tabiatnya setan. Onta, sekali lagi ya, onta itu berasal dari tabiatnya setan. Maka siapapun yang memakan daging onta, tabiat setan itu akan mempengaruhi dia, karena memang makan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Oleh karena itu disyariatkan untuk wudhu lagi habis makan daging onta itu. Kenapa? Untuk menghilangkan pengaruh itu. Apa maksudnya itu? Tabiat setan onta itu ya. Rasul SAW menjelaskan di hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh ulama. Kata Rasul, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Kalian jangan sholat di tempat berhentinya onta, gak usah sholat situ. Kenapa? Karena mereka itu terbuat dari setan. Kata Rasul SAW, terbuat dari setan. Yang lebih gamblangnya lagi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 769, fa innaha khuliqat minasyayatin. Karena onta itu diciptakan dari setan. Itu kata Rasulullah SAW. Ada pengaruhnya itu kita makan itu. Ada pengaruhnya. Orang Saudi, ada yang cerita itu kalau banyak makan daging onta, kulitnya kejel. Nah, keras. Sampai pengaruh di situ, bukan cuma pengaruh ke tubuh, pengaruh ke karakter. Seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, al-fakhu wal khuyala wal alfakhu wal khuyala fil qaddadin ahlil wabar wasakinatu fi ahlil ghanam. Orang yang biasanya dia sombong, dia angkuh, itu yang suka teriak-teriak, yaitu orang yang suka dekat-dekat sama onta, ngurusin onta. Karakternya seperti itu kata Rasul SAW. Wasakinatu fi ahlil ghanam. Sedangkan orang yang biasanya sifatnya tenang, karakternya tenang itu, yang biasa ngurusi kambing. Itu kata Rasulullah SAW. Nah ini dekat sama hewan aja bisa mempengaruhi karakter itu. Padahal nggak diajak ngomong itu ngurusi kambing. Kambing itu susah ngurusinya itu. Diajak ke kanan, ke kiri dia. Nah susah itu, harus sabar itu. Orang lagi ngumpul semua di sini kambing-kambing satu lari misalkan, makanya jadi sabar dia tuh. Ini interaksi sama hewan ini nggak diajak ngobrol, apalagi sama manusia. Kalau ada kawan yang nggak benar sudah jangan terlalu didekati. Itu banyak sekali pengaruhnya mempengaruhi karakter kita. Alasan kedua kata ulama, anna lahmal ibil syadidut ta'sir 'alal a'sab. Fayuhayyijuha walihadza kana tibbul hadis yanhal insanal asbi minal iksar min lahmil ibil wal wudu yusakkinul a'sab wa yubariduha kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wudu indal ghadab li ajli taskinihi. Dijelaskan sama ulama dalam kitab Syarhul Mumti'. Alasan selanjutnya, kenapa sih makan daging onta itu bisa membatalkan wudhu? Karena daging onta itu pengaruhnya sangat kuat sekali ke saraf-saraf manusia. Pengaruh itu ke saraf-sarafnya manusia. Oleh karena itu kata ulama, kesehatan modern zaman sekarang ini
bidang kesehatan yang modern saat ini melarang orang kalau punya sifat pemarah jangan banyak makan daging onta. Nah, dari segi kesehatan, dari segi kedokteran yang modern saat ini, orang yang sifatnya pemarah dilarang untuk banyak-banyak makan daging onta karena memang pengaruh. Tadi kan tabiat setan kata Rasul SAW, jangan banyak makan onta. Ada pengaruhnya di situ. Justru kalau dia habis makan daging onta dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Untuk supaya sarafnya itu tenang. Nah, dan supaya mendinginkan sarafnya. Kita kan wudu itu kan, itu mendinginkan saraf itu. Mendinginkan saraf, menenangkan hati. Makanya Nabi itu menganjurkan kayak gini, kalau ada orang yang marah, salah satu caranya wudu. Itu. Salah satu cara kalau kita marah itu dengan berwudu. Itu yang diajarkan Rasul SAW. Bisa menenangkan hati. Kenapa? Karena wudu itu, bapak-bapak sekalian ya, wudu itu bisa menenangkan kita, kena air jadi dingin, hati kita jadi dingin. Dan saraf-saraf itu jadi normal, jadi tenang. Makanya diperintahkan kita untuk berwudu oleh Rasul SAW kalau lagi marah. Wudu fungsinya itu untuk salah satunya meredahkan amarah. Tapi kalau onta, makan daging onta pemicu amarah. Nggak cocok makanya. Nah gitu kan. Makanya biar dia nggak marah nanti ketika sholat wudu. Biar nggak ada pengaruhnya. Habis makan daging onta langsung sholat. Marah dia, alang kepanjang imam ini. Marah dia. Nah makanya dianjurkan untuk berwudu kembali. Biar menenangkan saraf dia. Biar dia itu kembali menjadi tenang. Allah alim bishawab. Nah inilah tentang onta. Saya ingin membahas tentang tema. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Tadi kan kita sampaikan makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu kecuali makan daging onta. Tapi kalau sholat itu bisa membatalkan sholat. Kalau lagi makan bisa emang apa Pak Ustadz? Lagi sholat makan bisa itu nyangkut di gigi. Tanggung pempek nih. Nah, telan dia sama dia batal itu. Batal. Itu berdasarkan kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama mengatakan batal. Kata Ibnu Munzir, wa ajma'u ala annal musalliyah mamnu'ul akli wa syurbi. Wa ajma'u ala anna man akala wa syariba fi salatihi al-fardha amidan in alaihal i'ada. Ulama sepakat. 4 mazhab sepakat. Orang yang sholat itu dilarang untuk makan dan minum. Dan mereka sepakat siapa yang makan, yang minum di sholat wajib dengan sengaja ya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Makan dan minum dengan sengaja di sholat wajib, maka dia diharuskan untuk mengulangi sholatnya. Dalam kitab Al-Ijma' halaman 39. Kenapa yang disampaikan sholat wajib? Kenapa enggak disampaikan sekalian sholat sunnah juga, batal juga sholatnya? Karena kalau sholat sunnah, bapak-bapak sekalian, ternyata ada hadis. Ada hadis dibolehkan untuk minum ketika sholat sunnah, ada hadisnya. Tapi hadisnya ini masih diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan ini hadis doib, enggak bisa dipakai. Ada yang mengatakan enggak doib ini, bisa dipakai. Ada hadisnya itu. Inna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu an abihi wa an abihi
kana yutilu naflah wa rubbama atisha fasyariba yasiran. Ada di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kata Abdullah bin Zubair mengatakan dari ayahnya, dulu dia, seorang sahabat ini, sholat sunnahnya panjang sampai merasa kehausan. Saking panjangnya itu sampai merasa kehausan. Itu sahabat kayak gitu. Sehingga mereka sedikit minum sedikit. Langsung minum. Allah alam ketika ketika duduk, minum. Dan terus meneruskan sholatnya, tetap melanjutkan sholatnya. Ada hadisnya, tapi hadis ini ada yang mendoibkannya. Bagi yang mendoibkannya tetap batal itu sholat sunnah itu sambil minum. Minum ya, bukan makan ya. Tapi bagi yang tidak mendoibkannya boleh, dengan syarat sedikit yang dia konsumsi. Kalau banyak tetap batal. Allah alim bissawab. Nah ini jadi masalah kayak gini. Kadang-kadang ditanya, kita bahas makan dan minum itu bisa membatalkan sholat. Gak kebayang kalau kita itu lagi sholat tiba-tiba ngambil makanan, enggak. Cuma yang jadi masalah kadang nempel di mulut kita, nempel di lidah kita. Nah masih rasa cuko, nah misalkan langsung dia sayang misalkan. Nah hati-hati itu, apa ada kacang nempel, hati-hati. Boleh nggak? Yang pertama kita ini dibahas dulu sama ulama ya. Menelan ludah dan menelan sisa makanan. Nah tuh, boleh dah Pak Ustadz menelan banyu ludah. Nah misalkan dibahas itu sama ulama itu, karena ada pengaruh hukumnya itu. Atau nelan sisa makanan yang nyangkut di gigi atau di lidahnya itu ya. Yang pertama kata ulama kayak gini, balau riqo fi sholah la yu'asir ala sholah li'annahu laisa aklan wala syurban wala huwa fi ma'nahima wa idza kana sha'im la yuftir bi balri riqihi fa min babi aula al musalli la tabtul fihi sholatuhu. Yang pertama bahas tentang ludah dulu. Orang sholat nelan ludah, apakah batal sholatnya? Kata ulama ini tidak mempengaruhi sholat dia, karena ini bukan dinamakan makan dan minum, gitu ya. Orang puasa itu kalau nelan air ludah nggak batal puasanya, apalagi orang sholat. Tambah nggak batal. Yang puasa aja sering dia mungkin kan nelan air ludahnya, maka tidak mengapa, gitu ya. Karena yang dinamakan makan dan minum itu sumber makanan atau sumber minumannya itu berasal dari luar. Nah, ditelan sama dia itu namanya makan dan minum. Kalau air ludah itu berasal dari dalam, kecuali ngambil dari luar. Kalau ada mudik kayak gitu batal dianya sholatnya. Allah alim bissawab. Itu ya. Yang kedua selanjutnya, bala al musalli baqayat ta'am alladhi bainal asnan la tabtulu bihi shalah in kana syai'an yasiran mimma yajri ma'arik lima syaqati tahruji anhu ma hukum baqaya akli bainal asnan fa ajaba binisbati li baqayat ta'am bil asnan fala ba'sa an yabqa bainal asnan walau shalal insan lakin lawin fasala minhu syai'un fala tala'uhu ahyanan yabqa bainal asnan summa ba'da muddah yakhruju min bainal asnan aw rubbama yuharikuhu bilisani wa yakhruj naqul hadza la ba'sa bihi lakin la yabtala'uhu. Nah, kalau ada sisa makanan gimana? Kalau ada sisa makanan, ulama menjelaskan kayak gini, kalau makanannya dikit dan bercampur dengan air liur, kemudian tertelan karena tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholatnya. Karena nggak sengaja dan susah kayak gitu, bercampur dengan air liur misalkan, sisa-sisa cabai misalkan, tertelan dikit itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Sama kayak kita, kalau kita nggak sengaja, susah banget dihindari, nggak batal sholat kita, nggak batal puasa kita. Wudhu kan kumur-kumur, wudhu itu kumur-kumur. Itu kan pakai air dari luar itu. Kita kumur-kumur masih nempel di dalam itu, bekas kumur-kumur itu.
Nggak taunya ketelan itu. Lagi ngomong tahu-tahu air keran itu yang kita gunakan untuk kumur-kumur berwudu kan nempel di lidah, nempel di rongga, misalnya nempel di mana di langit-langit mulut misalkan. Ketelan sama kita. Kalau sedikit nggak masalah dan itu sulit dihindari. Nah, seperti itu. Nggak masalah. Sama kayak tadi. Sisa makanan bercampur dengan air liur, air ludah, ketelan sama dia nggak sengaja. Maka tidak mengapa. Asal nggak sengaja. Kalau sengaja lain lagi. Sengaja makan berarti dia. Nah. Tapi kalau nempel di gigi gimana? Nah, nempel di gigi. Lagi sholat, nempel di gigi misalkan. Kalau nggak sengaja ketelan nggak masalah. Cuma kalau sudah lepas makanan itu, sisa makanan itu dari giginya, dari mana itu misalkan, lepas ya, jangan ditelan. Beda lagi ya. Yang tidak susah untuk dihindari. Nah, nempel misalkan, daging misalkan nempel. Di lidah misalkan. Nah, gimana itu? Apa telan aja? Jangan ditelan. Batal bisa sholatnya itu, sengaja dia makan itu. Kenapa? Karena saat itu sudah lepas dari tidak menempel lagi dengan giginya. Beda lagi kata ulama kalau susah dihindari. Susah dihindari itu sisa makanannya kecil bercampur dengan air liur. Gimana mau ngindarinya? Nah, misalnya satu-satu kan susah kayak gitu. Tapi kalau kayak tadi gimana? Ditahan dulu, diusahakan ditahan, jangan sampai ketelan. Keluarin aja, masukin kemana, misalnya saya tadi kan menyangkut masuk sini misalnya. Nggak apa-apa itu, nggak masalah. Boleh model kayak gitu. Yang nggak boleh kalau sudah lepas dari giginya, sisa makanan tadi sengaja ditelan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi di sela apalagi Cino Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali terkait dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Sama dia, tanggung Pak Ustadz, batal sholatnya. Hati-hati itu. Dibahas sama ulama seperti itu. Wala ba'sa bi bal'i ma fihi min baqaya ta'am min ghairi madr au baqiya baina asnani. Enggak apa-apa. Kalau memang enggak sengaja ketelan, asal jangan dikunyah. Kalau dikunyah kan berarti sengaja dia itu untuk makan. Allah alim shawab. Kalau yang lain juga masih ada rasanya, gimana Pak Ustadz? Sisa makanan itu ada rasanya. Pasta gigi, habis gosok gigi, masih terasa pasta gigi. Gimana nih sholat subuhnya ini misalkan? Amma baqaya raihatul ma'jun wa ta'mihi fil fam fala yaduru zalika bi sihhati shalah li'annahu la yu'addu aklan wala syarban. Kalau seandainya kita terjadi lagi sholat, sebelumnya kan sholat subuh misalkan gosok gigi dulu dia, masih terasa itu pasta gigi atau masih ada rasanya, nah ini rasa pasta gigi nih, maka itu tetap dianggap sah sholatnya itu. Kenapa? Karena ini bukan makan dan minum, walaupun masih ada pengaruh. Kok masih ada baunya ya pasta gigi misalkan, oh ini kok masih ada bau apa misalkan itu, bau cuko misalkan, Palembang itu ya. Nggak masalah itu, nggak masalah, tidak masalah. Atau masih ada rasu-rasu dikit, nggak masalah. Asal jangan ada cabenya itu, ditelan jangan. Nah bahaya lagi, lain lagi. Kalau ada masih rasa dikit-dikit, itu nggak masalah itu. Allah alim shawab. Ini masalah makanan minum ya. Masih ada lagi dibahas sama ulama masalah makan dan minum ini ya. Kalau bersendawa gimana? Bersendawa. Cuma kadang-kadang gini. Orang bersendawa itu beda-beda kondisinya. Ada bersendawa langsung gitu kan keluar suara, sudah selesai. Ada orang keluar itu bersendawa, keluar lagi makanan kadang-kadang. Keluar lagi makan. Mungkin ada kayak gitu. Langsung. Nah, keluar lagi makanan. Nah, gimana nih? Dilema dia. Mau nanya sama Ustadz lagi sholat, gimana mau nanya? Ternyata dijelaskan sama ulama kalau kondisi kayak gitu. Wa mujarradu khurujul jasa minal fam la yabtulus shalah.
Lakin in kharaja ma'u syai'un min at-ta'am wajaba alaihi an yukhrijahu fi mindil aw ghairihi. Fa in ibtala'ahu mukhtaran 'amidan fasadat salatuhu. Wa in ibtala'ahu bila qasdin minhu aw lam yatamakkan min ikhrajihi fa salatuhu shahihah. Nah, ulama memberikan perinciannya. Tergantung sendawanya itu gimana. Kalau cuma sendawa biasa aja keluar misalkan suara kayak gitu ya, itu enggak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai sendawanya itu mengeluarkan sisa makanan itu wajib dikeluarkan, entah itu ke tisu atau kemana, ke saku atau kemana, ada lap dia keluarkan, nggak boleh ditelan lagi. Nah, makan pempek, nah nggak minum tadi, nah nyangkut keluar lagi misalkan. Pas dia sendawa itu ya tiba-tiba keluar, jangan ditelan kata ulama, nggak boleh, berarti dia makan. Kenapa dinamakan makan? Karena pempeknya tadi kan dari luar itu. Beda sama ludah tadi dari dalam munculnya. Pempek tadi dimasukkan dari luar. Sudah masuk tapi keluar lagi. Telan lagi sama dia, batal. Dianggap makan saat itu. Namun kalau sengaja ya batal. Namun katanya kalau nggak sengaja atau nggak mungkin untuk mengeluarkannya, telan-telan lah nggak apa-apa. Sholatnya tetap dianggap sah. Gimana maksudnya nggak mungkin untuk mengeluarkannya? Nyangkut pas tengah-tengah tenggorokan sini. Nah bingung deh, mana mau mengeluarkan ini? Mau dikeluarkan nggak bisa gitu kan? Sudah telan. Kalau nyangkutnya di ujung tenggorokan situ, nah sudah telan aja. Kalau memang nggak bisa untuk dikeluarkan, Allah alim bissawab. Satu lagi bahasan. Nah ini ya, dibahas juga sama ulama ya, jangan kaget ini ya. Kalau orang lagi batuk, ada dahak gimana? Nalan dahaknya, ketelan dahaknya, batal nggak? Bahas juga sama ulama. Masya Allah ya. Lagi batuk berdahak, batuk-batuk, no ada dahaknya. Ay malu ini, telan. Sangat selera. Dibahas sama ulama itu ternyata nalan dahak itu, kata ulama, annal murada bin nakhama al-muftirah hiya allati tasilu ilal fam wa amma allati fil halqi wa tanzilu ila sadr fa hadhihi la tuftir wala azunnu ahadan tasilun nakhafa ila famihi fayablauha li'anahu mustakrahun. Lakin ala kulli hal fuqaha'u Hanabila wa aksarihim yaqul idza wasalatin nakhama ilal fam summa tala'aha fasada shaumuhu. Nah kayak gini. Nalan dahak itu bisa terkadang membatalkan sholat dan juga bisa membatalkan puasa. Dan terkadang tidak membatalkan sholat ataupun tidak membatalkan puasa. Kata ulama menjelaskan, dahak yang ditelan yang bisa membatalkan puasa ataupun sholat, kalau dahaknya itu keluar sudah sampai ke mulut, sudah nyampe ke lidah, telannya lagi sama dia, batal. Batal model kayak gitu, batal ya. Tapi kalau masih di pangkal tenggorokan sini, tiba-tiba turun dianya misalkan, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Nah, yang jadi masalah kalau sudah keluar dahaknya itu ke lidah, sampai lidah, nah udah keluar, sampai giginya misalkan, sampai mulutnya, ditelan lagi sama dia, itu membatalkan sholat, membatalkan puasa. Tapi kalau masih, kata ulama, masih di pangkal tenggorokan, kemudian turun lagi sampai ke dalam, itu tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena kalau masih di pangkal tenggorokan, itu dianggap bagian dalam tubuh. Tapi kalau di mulut, di lidah, itu dianggap seperti lagi makan. Seperti itu ya. Allah alim bissawab. Nah, saya cukup ya. Seolah nanti kita lanjutkan surat Al-Fajr setelah ini.
260 juta penduduk